dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pagi hari ini adalah jaminan keselamatan dalam penebus yang hidup. Saudara, kalau orang takjub, kalau orang melihat sesuatu yang luar biasa, biasanya nih keluar ucapan atau kata wow gitu ya. Entah mengatakan wow keren, atau wow luar biasa, atau wow menakjubkan. Jadi spontan gitu ya kalau itu keluar. Nah saudara, mungkin kalau saudara membaca nanti ya secara utuh satu kisah hidup tentang seorang yang bernama Sandra Woworuntu, pernah dengar? Nah, kalau Bapak Ibu baca koran Kompas ya, itu dikisahkan kisah hidup seorang yang bernama Sandra Woworuntu yang menyaksikan hidupnya, bagaimana dia berjuang sebagai seorang perempuan untuk tidak terjebak pada human trafficking atau pada perdagangan manusia. Dalam sosok saudara Sandra Woworuntu, dia menceritakan kisah hidupnya, saudara. Jadi sebagai orang muda yang baru saja menyelesaikan kuliah, dia ingin melanjutkan bekerja, dan pekerjaannya tidak tanggung-tanggung. Dia ingin bekerja di Amerika Serikat dengan segala harapan yang tentunya begitu besar, dengan segala persiapan yang dia anggap matang, bahwa dia akan bekerja dan mendapatkan satu penghidupan yang layak di Amerika. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ternyata saudara-saudara, Sandra Woworuntu harus menghadapi satu jebakan dari sindikat perdagangan manusia. Sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan terjadi dalam hidupnya. Dan yang mengenaskan, saudara, dia berjuang untuk lepas dari sindikat perdagangan manusia itu selama 15 tahun lamanya. Dia menjadi budak seks. Dan itu sangat menyakitkan, sangat melukai dirinya. Dan sulit sebenarnya bangkit dari situasi sedemikian rupa. Ada ancaman, ada siksaan yang terus-menerus menjadi makanan sehari-hari dari saudara Sandra ini. Bahkan dia mengatakan, saya sudah kehilangan segalanya. Kalaupun ada yang menjadi milik saya di luar seragam yang saya kenakan, itu hanyalah tas kecil yang berisi kamus, sebuah Alkitab kecil, dan beberapa bolpen serta buku-buku permainan. Saudara, luar biasa ya, bahwa seorang perempuan dengan impian yang begitu besar, harapan yang baik, tapi di negeri orang dia mengalami siksaan yang luar biasa. Sekuat tenaga Sandra berjuang meloloskan diri dari jerat prostitusi, tapi berulang-ulang kali dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Bahkan ketika dia harus datang ke kantor polisi sekalipun, ternyata dia tidak dipercaya dan ditolak, dan tidak diberikan bantuan kepadanya. Demikian juga ketika dia mencoba meloloskan diri dan pergi ke konsulat, dia pun tidak mendapatkan bantuan. Dalam situasi yang begitu terpuruk dan dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, ternyata ada satu celah yang begitu indah terjadi dalam hidup Sandra. Dia dipertemukan dengan seorang yang bernama Edi. Dia tidak tahu itu, tapi dia cerita dengan saudara Edi ini. Dia adalah seorang pelaut di Grand Ferry Park di Williamsburg. Dan ketika dia berjumpa dengan saudara Edi ini, ada titik cerah di sana. Kenapa? Karena kemudian setelah dia berhasil lolos dari jerat prostitusi, lalu saudara Edi inilah yang mempertemukan dia dengan FBI.
Dan tidak saja Sandra yang dilepaskan, karena dia ceritakan di situ, dia seperti menonton sebuah film atau sinetron gitu yang biasa dia tonton di TV, terjadi nyata di depan mata dia, dan dia adalah sosok orangnya. Karena saat itu dia juga ingin melepaskan teman-teman dia yang lain, ada perempuan-perempuan yang juga mengalami jerat perbudakan, dan juga ada teman dia dari Indonesia pada waktu itu. Dia melihat bagaimana FBI itu seperti seorang detektif yang masuk ke rumah bordir gitu ya, lalu melepaskan perempuan-perempuan yang terkena jerat sindikat perdagangan manusia. Dan luar biasa saudara, dari peristiwa yang tadinya terpuruk sedemikian rupa menjadi sebuah titik terang yang semakin menopang saudara Sandra, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang aktivis dari bagaimana melawan sindikat perdagangan manusia itu. Bahkan ke depannya kemudian seorang Sandra ini menjadi seorang wakil presiden mentari USA, yaitu lembaga nirlaba yang menyediakan bantuan cuma-cuma bagi para korban perbudakan manusia. Dan dia pun kemudian diangkat oleh Presiden Barack Obama menjadi penasehat khusus dalam bidang anti perdagangan manusia. Wow, itulah yang menakjubkan saudara-saudara. Dari seorang perempuan yang bukan siapa-siapa, pakai Tuhan sedemikian rupa dengan perjuangan yang luar biasa, bahkan sekarang menjadi seorang yang dapat menolong sesamanya ketika banyak orang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Saudara, mari kita lihat kata wow. Saudara, kata wow ini yang kita tadi ungkapkan dalam sesuatu yang menakjubkan buat kita, ternyata bunyinya itu hampir sama dengan kata Ibrani ya, yang tulisannya adalah wow, jadi bukan wow tapi wow. Wow ini artinya adalah tetapi. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 19 ayat 25, itu ada ungkapan ayat mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Kenapa? Tiba-tiba seorang Ayub bisa mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Padahal saudara-saudara, pada waktu itu seorang Ayub ini mengalami satu situasi yang sama seperti Sandra, terpuruk luar biasa. Ketika dia membutuhkan ada orang-orang yang bisa menolong dia, dia mengharapkan sahabat-sahabatnya menopang dia. Yang terjadi sebaliknya, sahabat-sahabatnya itu semakin memvonis dirinya, dan dia semakin merasa sebagai orang yang bersalah, dan ditempatkan sebagai orang yang bersalah dengan tekanan-tekanan yang tidak mudah. Tapi inilah, ketika orang ada di dalam keterpurukan itu, saudara, dan orang-orang ini adalah orang-orang beriman, mari bangkit. Mari bangkit dan lakukan suatu lompatan. Di dalam hati lompatan iman tentunya ya. Karena seorang Ayub dan seorang Sandra yang tadi juga saya ceritakan kisah hidupnya, itu bisa bangkit dan segala sesuatu yang dia alami begitu rupa sampai seakan-akan tidak ada titik jalan keluar, itu mampu dia lakukan ketika dia mau melompat, tidak tenggelam di dalam segala pergumulan yang mungkin kalau ada orang menghadapi seperti itu, orang akan mengatakan, aduh jangan saya deh. Tapi kalau itu pun harus terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab baik seorang Ayub maupun juga Sandra yang mengalami situasi yang berat sekalipun, ternyata mampu menyatakan pengakuan imannya sedemikian rupa. Seperti Ayub mengatakan, tapi aku tahu penebusku hidup. Kalau kita garis bawahi kata penebus, saudara, penebus ini yang di dalam bahasa Ibrani adalah Goel. Penebus ini yang dimaksudkan adalah seseorang yang memang menolong saudaranya yang sudah mengalami misalnya terpuruk karena berhutang sebegitu banyaknya sampai sulit untuk dilunasi ya.
kemudian datanglah seorang penebus yang membayar